Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukron, kelas X4B, jurusan bimbingan dan konseling. Insya Allah pada hari ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah konseling format khusus. Saya akan mempresentasikan tentang layanan konsultasi. Sebelumnya, kita ketahui bahwasannya layanan bimbingan dan konseling itu ada 10 layanan, yaitu ada layanan orientasi, informasi, penguasaan konten, penempatan dan penyaluran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, mediasi, dan advokasi. Tetapi pada hari ini saya hanya akan mempresentasikan satu layanan saja, yaitu layanan konsultasi. Langsung saja, pengertian dari layanan konsultasi adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor atau seorang yang ahli di bidang bimbingan dan konseling kepada pihak ketiga melalui konsulti, di mana komponen dari layanan konsultasi itu ada tiga komponen, yaitu ada konselor, ada konsulti, dan ada pihak ketiga. Konselor adalah seorang yang ahli, betul-betul ahli di bidang bimbingan dan konseling. Sedangkan konsulti adalah orang yang merasa bertanggung jawab kepada pihak ketiga dalam mengentaskan permasalahannya. Yang ketiga ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah orang yang mempunyai permasalahannya. Selanjutnya, bentuk dari layanan konsultasi itu ada dua. Ada konsultasi tiradik atau konsultasi tiga pihak dan konsultasi proses berfokus. Konsultasi tiradik atau konsultasi tiga pihak ini sangat bagus sekali dipakai oleh orang tua yang memiliki anak yang sedang bermasalah. Biasanya anak bermasalah dalam kedisiplinan, dalam belajar di rumahnya, maka orang tua boleh berkonsultasi kepada konselor untuk mengentaskan permasalahan dari anak tersebut. Nah, di sini anak-anak itu disebut dengan pihak ketiga, orang tua disebut dengan konsulti, dan konselor adalah orang yang memberikan pengarahan kepada orang tua sebagai konsulti. Bisa juga ataupun bagus juga dipakai oleh seorang guru yang memiliki siswa yang sedang bermasalah, maka seorang guru bisa konsultasi kepada konselor untuk mengentaskan permasalahan siswa-siswi tersebut. Biasanya permasalahan dari siswa itu kedisiplinan dalam belajar, terus cara berkomunikasi dengan guru ataupun dengan temannya, terus semangat belajar itu, maka seorang guru bisa berkonsultasi kepada konselor. Sedangkan konsultasi proses berfokus itu biasanya digunakan oleh lembaga-lembaga dalam mengembangkan misinya. Selanjutnya ada tujuan dari layanan konsultasi. Tujuan dari layanan konsultasi itu ada dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umum yaitu agar konsulti ataupun orang yang merasa bertanggung jawab dalam permasalahan pihak ketiga dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi ataupun permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Selanjutnya ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari layanan konsultasi ini yaitu memberikan pemahaman tentang fungsi pemahaman dan pengentasan masalah yang dialami oleh pihak ketiga melalui konsultasi agar yang tadinya case T menjadi case. Jadi seorang konselor memberikan pengarahan, memberikan informasi-informasi kepada konsulti agar konsulti menjalankan informasi ataupun pengarahan tersebut kepada pihak ketiga agar pihak ketiga tadi yang tadinya case T menjadi case. Selanjutnya sama halnya dengan layanan yang lainnya juga, layanan konsultasi juga ada asas-asas layanan konsultasi. Di sini asas kerahasiaan sangat diperlukan. Informasi yang disampaikan oleh konsulti kepada konselor, maka konselor harus betul-betul merahasiakannya, segala informasi, segala data yang disampaikan oleh seorang konsulti, data-data dari pihak ketiga.
Ada juga asas kesukarelaan. Jadi seorang konsulti datang kepada konselor itu betul-betul sukarela, tidak ada paksaan ataupun tidak ada paksaan dari siapapun, baik dari pihak lain maupun pihak dari konselor. Selanjutnya ada asas kegiatan, asas kekinian, asas kenormatifan, terus ada asas kealih tanganan dan asas tuturi handayani juga diperlukan dalam layanan konsultasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang konsulti. Langsung saja, apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang konsulti? Biar lebih enak, kita singkat saja menjadi WPKNS. Apa saja itu WPKNS? Yang pertama, W-nya itu adalah wawasan. Seorang konsulti perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga, meliputi permasalahannya, terus lingkungannya, terus keluarganya, dan hal-hal lain yang berkaitan di dalamnya. Selanjutnya, P-nya itu adalah pengetahuan. Seorang konsulti diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal yang lebih spesifik. Misal, menurut kaidah pendidikannya, psikologinya, terus budayanya, terus psikologinya, dan lain-lainnya. Yang ketiga, K-nya itu adalah keterampilan. Orang konsulti diharapkan memiliki keterampilan dalam menghadapi pihak ketiga, yaitu contohnya keterampilan dalam berbicara, keterampilan dalam berkomunikasi, keterampilan dalam mengayomi pihak ketiganya, dan keterampilan yang lainnya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu S-nya. S-nya itu adalah sikap. Tentunya harus bersikap positif dan dinamis seorang konsulti itu. Pembahasan terakhir yaitu mengenai teknik dalam layanan konsultasi. Teknik dalam layanan konsultasi itu ada dua, ada teknik umum dan juga teknik khusus. Teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan oleh seorang konselor, yaitu dimulai dari menerima klien, menjawab salam, tegur sapa, lalu mengadakan penstrukturan, terus mengadakan analisis dan diskusi permasalahan yang dihadapi sampai mengadakan penilaian dan laporan. Itu mengenai teknik umumnya. Selanjutnya yaitu teknik khusus. Teknik khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku seorang klien ataupun konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Contohnya peneguhan hasrat, terus pemberian nasihat, memakai kursi kosong, permainan peran, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah layanan konsultasi itu melibatkan 3 komponen, yaitu ada konselor, ada konsulti, ada pihak ketiga. Konselor memberikan pengarahan, memberikan informasi kepada konsulti, konsulti memberikan informasi juga tentang permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga. Yang dimana nanti setelah diberikannya pengarahan ataupun informasi dari seorang konselor, nantinya pihak ketiga itu terhindar dari hal-hal negatif yang tadinya case T menjadi case. Lalu bisa menggunakan teknik-teknik yang disampaikan oleh saya tadi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.